Ada dua hal yang membawa kabar berita bagus untuk market. Setidaknya sentimen berubah menjadi positif dan kita lihat dolar ataupun imbal hasil treasury mengalami penurunan. Apa saja itu? Itu yang akan kita bahas. Ya, economic data hari ini akan dilalui dengan construction PMI dari Inggris yang diperkirakan akan sedikit turun di 49,9 dari sebelumnya 50,8. Of course, kalau ternyata data sesuai ekspektasi atau bahkan lebih rendah daripada ekspektasi, kemungkinan pound sterling akan bisa kembali turun, teman-teman. Sementara kalau sebaliknya, aktual lebih besar daripada ekspektasi, kita akan lihat pound sterling lanjutkan kenaikan, walaupun secara level area kita masih tetap menunggu apakah dia mampu untuk tembus 1.2200 apa tidak. Di sisi lain, di malam harinya kita akan lihat initial jobless claim atau klaim pengangguran mingguan dari Amerika, yang diperkirakan juga akan ada sedikit kenaikan 210K dari sebelumnya 204K. Nah, ini yang cukup spesifik. Kalau misalnya kita lihat dalam 2 minggu terakhir, datanya kecenderungan berada di kisaran 200.000 sampai 215.000. Oleh karena itu, saya lebih menantikan apakah data tersebut bisa dilus di bawah 200.000 atau di atas 215.000. Kalau data cuma menengah, misalkan katakanlah 204 atau misalkan 210, maka saya anggap kemungkinan efeknya tidak akan terlalu kentara. Artinya volatility tidak akan terlalu besar. Oke, standarnya aktual lebih besar dari ekspektasi, itu berarti klaim pengangguran meningkat. Yang berarti pula kemungkinan USD atau US dollar akan mulai penurunan. Dan itu berarti pula emas, indeks saham, ataupun forex lainnya yang bertentangan atau berlawanan dengan dolar akan mengalami kenaikan. Di sisi lain, kalau ternyata klaim penganggurannya berkurang, katakanlah di bawah 200.000, maka kemungkinan dolar akan mulai kenaikan, dan kebalikannya berarti emas ataupun pasar saham dilanda kepanikan kembali, dan juga forex yang lainnya akan mengalami penurunan. Nah, oleh karena itu perhatikan saja dari angka yang akan dirilis. Nah, sementara untuk market movernya adalah dua hal. Pertama dari hasil OPEC meeting kemarin, lalu kemudian ADP, data ADP Amerika. Kita telah lebih lanjut. Posisi dari OPEC meeting sesuai dengan perkiraan, sesuai dengan harapan, mereka tetap menyajikan keputusan yang sama, yaitu melanjutkan program pemangkasan kuota produksi sampai akhir tahun. Bahkan Arab Saudi menyampaikan bahwa mereka tetap berkomitmen untuk mempertahankan klaim untuk memangkas produksi lebih lanjut, dan itu adalah sukarela. Jadi ada tambahan sukarela dari Arab Saudi, dan itu dipastikan sampai Desember atau akhir 2023. Nah, kemungkinan kalau misalkan kita lihat, pergerakan itu sempat spike terlebih dulu dari crude oil, tapi kemudian tertahan. Ini sebetulnya persis dengan apa yang kita bahas di video, bahwa kemungkinan maksimumnya hanya 91, bahkan kemungkinan 90-91 adalah teritori kuat. Dan itulah yang terjadi, terbenam di bawah 87, dan apa yang terjadi selanjutnya adalah penurunan $5. Cukup dalam satu hari, itulah penurunan terbesar untuk crude oil, setidaknya untuk saat ini. Nah, hal ini juga menyeratkan sebetulnya fundamental masih tetap bullish, teman-teman. Jadi penurunan ini kemungkinan secara teknis kita anggap sebagai profit taking. Kemudian data job openings yang sebelumnya di hari Selasa lebih tinggi ternyata tidak disertai dengan data ADP tadi malam, yang ternyata dirilis di bawah angka 100.000. Ya, kita dapatkan angka di 89.000. Pertanyaannya adalah, apakah ini berarti NFI akan juga lemah? Belum tentu, karena berkali-kali kita sudah pernah bahas di dalam video-video sebelumnya bahwasanya tidak ada korelasi positif antara ADP ataupun NFP. Bisa saja kebenaran, atau kebetulan misalkan ADP-nya jelek, NFP juga jelek, atau sebaliknya, ADP bagus, NFP bagus, tapi tidak selalu seperti itu. Anda bisa cek kembali ulasan-ulasan sebelum-sebelumnya yang bahkan kita sudah sempat mengutip dari perbandingan data ekonomi terkait dengan ADP dan juga NFP yang tidak sinkron. Artinya tidak menjadi jaminan bahwa data ADP ini akan lanjut dengan data NFP yang relatif lebih jelek. Tapi memang secara proyeksi diharapkan data hari Jumat akan relatif lebih kecil atau di bawah ekspektasi. Kemudian ini yang terbaca untuk saat ini. Kabar bagus dari penurunan harga minyak tentunya membuat redanya kekhawatiran terkait dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi. Nah, kemudian data ADP yang juga anjlok juga menjadi sinyal positif, dan bahkan kedua berita ini akhirnya menekan US dollar dan juga imbal hasil obligasi. Itu sebabnya emas berhasil rebound dan tetap bertahan di atas 18.20, termasuk juga kalau kita lihat pasar saham mulai rebound sedikit demi sedikit. Nah, tentu yang kita nantikan adalah USD Japanese Yen. Apakah dia terjadi intervensi sehingga dia turun kembali di bawah 149? Bukan.
Penurunan ini dikarenakan US Treasury Yield yang mengalami penurunan, persis dengan apa yang kita ulas dalam video short kemarin. Nah, ini berarti kita tinggal tunggu data selanjutnya, karena pasar tenaga masih tetap akan menjadi fokus utama sampai hari Jumat. Malam ini kita akan melihat data unemployment claims atau klaim pengangguran mingguan, dan hari Jumat kita akan lanjutkan dengan non-farm payroll. Ingat, data klaim pengangguran harus lebih tinggi supaya tingkat pengangguran di hari Jumat juga mengalami kenaikan atau bahkan non-farm payroll-nya relatif jeblok. Tapi kalau ternyata klaim penganggurannya malah lebih rendah atau dengan kata lain pasar tenaga kerja masih fine-fine saja atau cukup solid, maka kemungkinan ya dolar akan kembali menguat. Bahkan non-farm payroll bisa saja tetap di atas ekspektasi. Kabar terakhir terkait dengan Jepang, teman-teman. Perdana Menteri Kishida berbicara di hadapan Serikat Buruh hari ini, dan Perdana Menteri Kishida memberikan isyarat bahwa dia mendukung kenaikan upah. Bahkan menurutnya, kenaikan upah adalah energi dari perekonomian, sehingga dia sangat mendorong untuk kenaikan gaji yang berkelanjutan, kemudian menyebarkan ke daerah-daerah, serta kemungkinan usaha kecil dan menengah. Nah, ini serupa dan selaras dengan target BOJ yang menginginkan untuk melihat kenaikan upah yang berkelanjutan. Supaya apa? Supaya bisa membantu untuk inflasi tetap di tingkat yang nantinya ditargetkan secara berkelanjutan tentunya. Kalau memang ternyata posisi itu bisa terwujud, maka barulah kita akan berandai-andai kembali bahwa dalam tempo 1 atau 2 bulan ke depan bisa saja BOJ umumkan kenaikan suku bunganya. Tapi kalau tidak terpenuhi syaratnya, jangan harap bahwa BOJ akan mengumumkan kenaikan suku bunga. Nah, satu sisi posisi dari Perdana Menteri Kishida sekarang ini sedang terancam dan banyak polling yang menunjukkan bahwa para pemilihnya mulai kecewa dengan kebijakannya. Ya, kita tinggal tunggu saja beberapa minggu ke depan apakah dia akan melakukan pemilu cepat atau tidak. Dan juga ini berkaitan dengan rencana untuk pengumuman budgeting atau new budgeting atau paket ekonomi terbaru dari Jepang yang akan diumumkan di akhir bulan Oktober. Dan tentunya fokus utamanya tetap tertuju kepada yang terakhir tadi adalah terkait dengan rencana pengumuman paket stimulus baru dari Jepang yang ternyata kita sudah tahu akan muncul di akhir bulan Oktober. Tapi yang terdekat berarti besok adalah non-farm payroll day. Perhatikan data-data yang terkait dengan sektor ketenagakerjaan sejak awal pekan ini. Karena kemungkinan kita akan dapatkan gambaran apakah non-farm payroll akan relatif lebih rendah atau tidak. Sejauh ini sudah berada tetap konsisten di bawah 200.000, walaupun berada di kisaran 180 dan 187.000 dalam 2 kali rilis terakhir. Nah, yang dibutuhkan adalah ingat, kita masih tunggu apakah data non-farm payroll itu bisa turun di bawah 150.000 apa tidak. Itu yang akan memberikan semangat atau bahkan euforia kepada market bahwa Fed bisa saja tidak perlu mempertimbangkan kenaikan suku bunga lanjutan atau bahkan melanjutkan siklus di tahun 2024. Apalagi dengan harga minyak yang sudah turun ke level 84. Semoga saja kita tidak melihat level minyak di level 100, supaya nantinya Fed ataupun Bank Sentral berupaya untuk menghentikan siklus kenaikan suku bunga. Ya, apapun itu berarti nanti malam tetap fokusnya adalah data ekonomi Amerika, dan sangat diharapkan ini akan terkorelasi langsung dengan data ekonomi berikutnya di hari Jumat. Dan saya ingatkan kembali lagi teman-teman, hati-hati dengan volatility, karena semua ini masih tetap belum ada kepastian.